Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun taruhannya, apapun tantangannya, apapun bujuk rayunya, dengar saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kenapa? Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, shalom. Luar biasa ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Memang spirit penginjilan itu luar biasa apinya ya. Dan memang Ibu Shelfie adalah orang yang dipercaya memiliki karunia penginjilan, evangelistik. Nah, sekarang Anda dengar pelayanan seorang yang harus memberikan dasar iman kepada saudara. Karena Anda spiritnya dibangun, pertobatan dihasilkan, tapi kalau Anda tidak punya dasar yang kuat, ketika badai persoalan masalah datang, saudara bisa, orang Manado bilang, taplaka lagi. Nah, itu sebabnya saya bertanggung jawab di sini untuk meletakkan dasar iman saudara yang kokoh. Dan ini pelayanan seorang guru, tetapi juga sebagai seorang apologet. Karena bidang saya adalah pelayanan apologet, pembelaan iman Kristen. Kalau Pak Abraham Moses adalah gembala di sini sekarang dengan pengajar. Ya. Nah, saudara, saya jujur ya, saya di sini sedih juga sih, cemburu rohani sama. Kenapa? Karena kampus kami di Kalibata City kehilangan salah satu guru terbaik yang sekarang jadi guru kalian di sini. Iya, jadi gembala lagi. Ya, ini salah satu dosen terbaik kami nih, Abraham Moses alias Saifuddin Ibrahim. Dan bukan cuma guru, kami dua-dua guru. Saya gurunya, saya berguru sama beliau. Dan untuk hal-hal kristologi dan biblical, beliau banyak belajar. Tapi saya juga belajar masalah-masalah perbandingan agama dan lain sebagainya sama Pak Saifuddin Ibrahim. Makanya sudah lama sejak saya dengar pertama kali beliau disekolahkan. Saya ada di Malaysia waktu itu, ada di Sabah, di daerah Sarawak. Pak Gilbert telepon kasih tahu bahwa beliau masuk. Tapi saya percaya dalam hati, sudah waktunya. Ada rencana Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya, anak-anaknya yang harus dibina di tempat-tempat seperti ini. Jadi, saudara-saudara yang kasih, kalau saya di sini, saudara-saudara yang kasih, saya anggap saya sedang memberikan kuliah ini karena saya dosen tamu di sini. Ya, ini saya anggap saudara mahasiswa semua. Amin. Saya boleh minta senyum saudara dulu sebelum saya bicara? Karena saya lihat wajah saudara agak tegang, saya agak ngeri juga kalau saudara lihat. Baik, saya janji saya tidak akan berkhotbah dengan banyak ayat, karena Ibu Sylvie sudah sampaikan 217 ayat. Jadi saya nggak akan banyak khotbah ayat, tapi saya mau kutip satu ayat penting buat saudara, supaya saudara tahu. Jadi gini, saudara butuh pertobatan, oke. Butuh dipulihkan, oke. Anda rindu dipulihkan dari sakit penyakit, disembuhkan, mujizat terjadi. Bahkan mujizat besar yang mungkin Anda harapkan adalah bebas dari tempat ini. Ya toh? Tidak ada yang mustahil toh? Ya. Tapi saya mau katakan, apa gunanya engkau di luar sana dalam kemerdekaan manusiawi, tapi jiwamu tidak dibebaskan? Betul kan? Nah, itu sebabnya saya mau beritahu kepada saudara hari ini, tidak kebetulan kita ketemu. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang indah. Ya. Coba buka Filipi 3 ayat 20. Mudah-mudahan ayat-ayat yang akan saya bukakan ini belum saudara dengar tadi disampaikan. Jadi ini ayat-ayat baru.
Kalau tadi 213 ayat, saya janji 313 nggak lewat. Oke. Kita sampai jam 5 sore kan? Amin. Haleluya. Ya. Kita baca sama-sama ya. Filipi 3 ayat 20. Roh salah dengar keluar. Ayat 20 bos. Sama-sama kita baca 2, 3. Kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dengar baik-baik ini. Kewargaan kita di mana? Bukan di Tangerang, di dalam sorga. Tapi itu bagi orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah buka hatinya untuk Yesus, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Yesus Tuhan, dan menyerahkan hak hidup matinya di tangan Sang Juru Selamat Tunggal yang namanya Yesus. Anda mendapatkan hak kewargaan, bisa tinggal di sorga, dan dijamin pasti ke sorga kalau Anda percaya Yesus. Dikatakan kewargaan kita di dalam sorga. Walaupun kita masih di bumi ini, dengar baik-baik ya, Tuhan percayakan Anda ada di sini untuk sementara, untuk diproses, supaya nanti kalau tiba waktunya Anda pulang kampung, kampung kita di mana? Di sorga. Ya, Anda sudah masuk dengan kecemerlangan kemuliaan Tuhan. Gitu. Karena di sorga tidak ada lagi waktu untuk memproses saudara. Saudara diproses di bumi ini, di dunia ini, bukan di sorga. Sorga tinggal siap terima jadi. Ya, karena di sorga tidak ada lagi bengkel jiwa, tidak ada lagi rumah sakit jiwa, tidak ada lagi rumah sakit akar pahit. Ya. Mesti sudah selesai di bumi. Gitu. Saudara sudah harus selesai. Baru kalau rumahmu juga sudah selesai di sorga, baru engkau dipanggil. Ya. Karena dikatakan, dan dari situ juga, dari mana? Dari situ juga, dari sorga juga kita akan menantikan siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat kita. Jadi pertanyaan saya, juru selamat kita itu dari mana? Dari sorga, bos. Halo? Dan siapakah juru selamat kita yang datang dari sorga itu? Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk lengkapnya, siapakah juru selamat kita itu? Nah, saya mau ajak saudara buka 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Jadi saudara bersyukurlah saudara ada di tempat ini. Karena banyak sekali orang-orang yang ada di tempat ini Tuhan izinkan walaupun mungkin dia tidak salah. Ya. Artinya kalau toh dia bikin kesalahannya itu tidak pantas sehingga dia dijebloskan di sini dibandingkan banyak orang yang lebih jahat dari Anda di luar sana yang belum ketangkep. Kalau toh dia lolos di bumi, di sorga dia nggak lolos. Tapi kalau Anda di sini ditangkap, Tuhan mengasihi Anda. Karena supaya di sini Anda banyak punya waktu merenungkan dan bisa mengenal Tuhan yang benar, lebih banyak waktu, lebih dalam lagi. Bunyinya apa? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. 1 Timotius 2 ayat 3 kan? Dikatakan di sini Allah adalah juru selamat kita. Halo, saya suka pakai lafalnya Pak, saya punya Allah. Juru selamat kita itu Allah. Halo, Alkitab bilang begitu, dan kalau Alkitab bilang tidak mungkin salah. Karena salah satu persyaratan kitab suci tidak boleh salah dalam isi kesaksian dan ajarannya. Jadi kalau Alkitab menyaksikan bahwa juru selamat kita itu Allah, maka dipadu dengan kisah Filipi 3 ayat 20 tadi. Siapa yang juru selamat kita yang datang dari surga? Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Tapi di luar sana
Saya beberapa kali dengan Pak Saifuddin debat terbuka. Ya, ini pasangan debat saya, makanya saya juga kehilangan. Karena beliau ada di sini. Ya, tapi itu utusan khusus. Makanya perlu ada kader baru ini untuk pasangan debat. Ya. Jadi kalau kami berdebat 3 lawan 3, biasanya 3 pendeta lawan 3 mualaf. Ya. Kami juga pernah terjebak debat terbuka di Indomaret. Di mana itu hari ini? Di Medan. Lagi belanja, cerita-cerita, udah terlibat debat. Debat terbuka nih, udah dikelilingi orang, yang lain pada sembunyi, kita dua. Kita berdua tarung terbuka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya mau beritahu kepada saudara, banyak orang bertolak belakang dengan iman kita. Iman kita mengatakan Yesus Kristus Tuhan itulah satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya juru selamat. Bukan salah satu ya, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain ya. Pertanyaan-pertanyaan banyak, saudara-saudara. Bidang apologetika yang saya layani ya adalah urusannya membela iman. Istilahnya begini nih, kalau tim sepak bola, ini baru-baru selesai sepak bola ya, ada tim yang di depan itu striker itu, pencetak gol. Nah, itu tim penginjilan, KKR, itu di garis depan itu. Ya, Pak Saifuddin juga salah satu striker sebenarnya di depan. Ya, pemenang jiwa. Terus kalau gembala itu di lini tengah, Pak. Kapten, pengatur serangan. Ya, dengan gelandang-gelandang ini ya, di garis tengah. Tapi kalau yang namanya kiper dan back, bagian belakang, penjaga gawang, nah, saya di bawah mister. Tugas saya mencegah gol sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi orang tembak kekristenan, orang serang kekristenan, urusan saya menangkalnya. Ya. Makanya saya harus belajar jadi kiper terbaik. Tangkap bolanya harus indah, supaya jadi kiper termahal kalau ditransfer. Mesti begitu ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang kiper bukan cuma bisa nangkap bola, harus bisa tendang bola. Makanya sebenarnya kiper itu lebih banyak talentanya, bisa tendang, bisa menyerang, bisa tangkap. Kalau pemain bola kan tidak bisa pegang, handsball kalau dia pegang. Tapi kalau kiper, dia bisa pegang, dia bisa tangkap, dia bisa plow, dia bisa tendang, dia bisa dudukin itu bola, dia bisa apa saja. Itu kelebihannya seorang apologet. Nah, saudara, apa hubungannya dengan ini? Saya mau kasih tahu saudara. Jadi banyak orang bertanya, kenapa engkau menjadikan manusia itu Tuhan? Nah, ada salah satu teman kita yang paling kita jengkel banget, sampai kita tahu sekali cara bicaranya. Cara bertanyanya begini, Pak Joshua, jika Yesus itu Tuhan, ini teman bayinya Pak Saifuddin itu, insan buku kita tahu aja. Oh, saudara, pertanyaannya luar biasa loh. Saya pernah ceramah di satu pesantren. Saya diundang khotbah di sebuah pesantren. Ini undangan sebagai guru besar, karena saya dianggap sebagai salah satu guru besar dalam Kristen untuk Kristologi. Jadi saya undangan khusus. Habis saya berikan kuliah tentang Kristologi yang Alkitabiah. Ya, Pak ILS yang jadi pendamping moderator ketika itu. Saya nggak usah sebutkan nama pesantrennya, nggak boleh. Tetapi saya waktu selesai sampaikan kuliah Kristologi itu, rupanya sudah dipersiapkan 20 pertanyaan, bukan cuma 11 pertanyaan, Pak. Biasanya kalau Pak Einstein 11 pertanyaan yang mustahil Kristen bisa menjawab, tapi ini 20 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, Pak Pendeta, kenapa Anda percaya? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Terus saya bilang, Anda itu bertanya atau marah? Lalu dia bilang, maaf Pak Pendeta. Hebat ya.
Di kandangnya sendiri dia minta maaf. Turun tangannya. Giliran saya yang marah. Dengar baik-baik. Saya tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Saya tidak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dari sononya memang dia adalah Allahu Akbar yang datang dalam rupa manusia. Halo. Alkitab bilang dia Allah. Allah juru selamat kita. Nih, Allah juru selamat kita. Filipi 3:20, yang akan datang dari sorga yang menjadi juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah juru selamatku. Pertanyaan berikut, mana bisa Allah jadi manusia? Ya, kalau Allah tidak bisa jadi manusia, urusanmu. Tapi urusanku percaya bahwa Allahku mampu jadi apapun yang dia mau. Karena dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Amin, saudara. Ya, saudara-saudara yang kasih. Jadi bagian saya adalah memberitahu kepada saudara, engkau harus tahu siapa Allah yang benar. Ayat 4-nya bilang, Allah juru selamat kita ini, yang menjadi juru selamat kita itu menghendaki apa? Coba ayat 4-nya. Menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lihat, Allah kita, Allah Alkitab mau supaya semua orang diselamatkan, semua orang masuk surga. Tidak ada yang dia kutuki atau dia menghendaki binasa. Allah Alkitab yang namanya Yesus Kristus Tuhan mau kalau semua orang masuk surga, kalau semua orang bisa diselamatkan. Tapi persoalannya banyak yang tidak suka masuk surga. Ya itu hak masing-masing, kita hormati. Makanya saya bilang, saya ini banyak orang salah paham. Mereka pikir saya seorang ahli Islamologi. Saya bilang enggak. Saya bukan seorang ahli Islamologi atau bukan. Saya seorang apologet. Saya nggak mengerti persoalan agama orang, agama yang lain. Bagi saya menghormati setiap agama. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Urusan saya adalah imanku, kekristenanku. Kalau kau serang kekristenan, bertanggung jawab. Saya berhadapan dengan Anda. Halo, bisa paham maksud saya? Jadi orang kalau mempersoalkan kekristenan, saya harus memberikan jawabannya. Orang salah paham terhadap kekristenan, saya harus luruskan kesalahpahaman itu. Orang kabur tentang iman Kristen, saya harus menjelaskan, menerangi kepada mereka. Kalau kekristenan difitnah, iman Kristen difitnah, saya harus meluruskan. Itu bagian pelayanan seorang apologet Kristen. Bisa paham saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, banyak orang salah paham. Kan Yesus itu hanya seperti nabi biasa. Dia hanyalah anak Tuhan, tapi bukan Tuhan. Dia hanya anak Allah, tapi bukan Allah. Siapa bilang? Katanya kau mantan pendeta, puluhan tahun jadi pendeta, tapi kok tidak bisa mengerti? Halo? Banyak sekali kan? Nah sekarang Allah juru selamat kita yang namanya Yesus itu menghendaki apa saudara-saudara? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan. Jadi bukan sekedar Anda diselamatkan, penginjilan dilakukan, Yesus disampaikan, Anda bertobat, buka hati, menerima dia sebagai juru selamat. Tidak sampai di situ. Karena amanat agung itu berbicara, pergilah ke segala bangsa, muridkanlah segala bangsa bagiku, kata Tuhan Yesus, dan ajarlah mereka. Setelah dibaptis, ajar mereka, jangan dibiarkan. Makanya mereka harus diajar. Nah, untuk apa? Supaya mereka memperoleh pengetahuan akan apa? Kebenaran. Apa kebenaran yang supaya saudara tahu, saudara-saudara? Ayat 5-nya. Ayat 5-nya bilang apa, saudara-saudara? Baca sama-sama. Karena Allah itu Esa.
Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu bukan Tuhan Yesus Kristus, manusia Kristus Yesus. Beda ketika Yesus ada dalam posisi sebagai Tuhan dengan sebagai manusia. Di sini banyak orang tidak mengerti. Jadi dualisme Yesus, dikotomi Yesus. Di satu pihak dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, tapi di satu pihak dia pernah ada dalam rupa manusia. Tapi bukan manusia biasa, manusia terurat, manusia yang ada di atas segala sesuatu. Sebagai manusia yang mengemban tugas juru selamat, sebagai utusan Allah. Utusan Allah itu messenger of God, dalam bahasa Ibrani apostle, dalam bahasa Arab rasul. Jadi yang utusan Allah yang sebenarnya, Rasul Allah sebenarnya itu adalah Yesus Kristus. Itu ajaran Alkitab. Sekali lagi, tapi kalau ada orang yang berbeda dengan pandangan ini, hak dia, kita hormati. Hormat. Tapi ketegasan iman kita, tidak ada Rasul lain, tidak ada Nabi lain selain Yesus. Tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Amin, saudara. Tidak ada di sini. Saudara-saudara, ini dia, Anda mesti tahu, punya pengetahuan itu, bahwa dialah satu-satunya Allah. Makanya dikatakan Allah, karena Allah itu Esa. Pengetahuan ini yang harus kau tahu. Ya. Karena ada orang bertanya, Pak, Ibu, orang Kristen itu aneh. Allah ada bapaknya, ada anaknya, mamanya mana? Yang tanya ini mantan pendeta katanya, puluhan tahun, kan goblok. Halo, saya bisa ngerti, makanya dia murtad. Halo, kalau dia pintar, dia berhikmat, tidak mungkin murtad. Amin. Amin atau aman? Amin. Ini coba lihat. Jadi saudara-saudara, saya mau tanya, Allah kita berapa? Satu atau dua atau tiga atau banyak? Satu. Makanya saudara-saudara, apa kalau kita bilang Allah itu Esa, ya satu. Kalau Allah yang Esa itu satu. Dan 1 Yohanes 5:20, ini ayat terakhir, 1 Yohanes 5:20. 1 Yohanes 5:20, bukan. Tugas saya cuma sebentar, memberikan saudara kepastian iman. Ya. 1 Yohanes 5:20 bilang apa? 1 Yohanes 5:20. 20. Ya. Bilang apa? Sama-sama. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya. Siapa namanya? Yesus Kristus. Siapa dia itu? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Ini Alkitab bilang, bukan Joshua Tewu, bukan Saifuddin Ibrahim. Halo. Kalau Joshua Tewu bicara masih bisa salah, Saifuddin Ibrahim bicara masih bisa salah. Tapi kalau Alkitab salah, bukan kitab suci itu. Makanya apa yang dikatakan Alkitab, ya dan amin, bahwa Yesus Kristuslah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Jesus is the true God, original God. Kita pegang yang asli, bos, bukan yang KW. Allah yang benar. Amin. Kalau engkau percaya Allah yang benar, dampaknya apa? Hidup yang kekal. Karena dia adalah hidup yang kekal. Jadi kalau kau percaya Yesus, pasti selamat. Waktu saya bilang begini, ada juga yang bertanya, orang Kristen sombong, sok pasti. Lalu kalau kita dibilangin, mudah-mudahan, moga-moga, insya Allah, maybe yes, maybe no. Halo, mana ayatnya? Dalam perdebatan
perdebatan ini, dalam perdebatan. Mana ayatnya? Kalau percaya Yesus pasti selamat. Loh, katanya pendeta, kok nggak tahu ayatnya? Buka Roma 5 ayat 9. Roma pasal 5 ayat 9. Coba. Roma 5 ayat 9. Baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita mudah-mudahan diselamatkan. Dasar kiai goblok. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita insya Allah pasti akan diselamatkan. Dengar baik-baik. Alkitab bilang kalau kita telah dibenarkan oleh darahnya karena telah percaya kepada Yesus, tidak ada kata lain selain pasti. Pasti. Pasti diselamatkan. Amin. Makanya satu-satunya iman di kolong langit ini yang punya kepastian selamat hanya iman kepada Yesus Kristus. Kayaknya mesti 2 ayat ini. Satu lagi, lanjutan 10 bilang apa? Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya yang namanya Yesus Kristus itu, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Mudah-mudahan, moga-moga kali. Apa dong? Saya nggak dengar. Saya kurang dengar. Pasti. Kasih tahu kiri kanan kau pasti selamat. Pasti selamat. Amin. Makanya kau yang belum kawin, kalau kau keluar, kawin dengan yang pasti. Amin. Karena di luar Kristen tidak ada kepastian. Di luar Yesus, ya, yang lebih pasti harus kawin dengan perempuan. Kalau kau keluar kawin dengan laki-laki, berarti kau tidak bertobat. Hati-hati. Saya tahu di penjara itu banyak sekali roh Sodom dan Gomora. Saya tahu. Jadi roh Sodom dan Gomora harus diusir di dalam nama Yesus, hanya dari anak-anak Tuhan. Ya, amin, saudara. Jadi ini saudara, kita pasti diselamatkan. Karena yang menyelamatkan kita bukan manusia. Ya, saudara-saudara, saya pernah dikomplain, dari mana asalnya pasti masuk sorga apa? Saya bilang, yang janjikan saya sorga, yang menyediakan saya tempat di sorga adalah yang punya sorga, yang datang dari sorga. Bagaimana bisa saya mau percaya kepada orang yang ajak ke sorga tapi belum pernah ke sorga? Halo? Nggak mungkin dong. Ya, dia nggak tahu jalan. Kayaknya mesti buka satu ayat gara-gara dia. Yohanes 14, buka. Yohanes 14. Haleluya, haleluya. Yohanes 14. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14. Ya, ayat 2 mulai, ayat 3 mulai ya. Yohanes, apa komputer semacam? Ayat 2 mulai, ayat 2, betul. Ayat 2 bilang apa? Ayat 2 bilang apa? Bro, ayat 2. Ayat 2. Ya. Di rumah Bapakku banyak, jangan cuma bilang banyak, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sorga
Waktu Yesus mau naik ke sorga nih, ya setelah kebangkitannya dari antara orang mati itu, ya, dia bilang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kepada siapa dia bicara mu ini? Kepada orang-orang yang telah percaya dia, orang-orang yang mau menerima dia sebagai juru selamatnya, orang-orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan penyelamat satu-satunya. Menyediakan tempat bagimu. Ayat berikutnya, apa dikatakan di situ? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan mengutus hambaku. Apakah Yesus bilang aku akan mengutus hambaku, nabiku, rasulku? Dari Arab. Tidak. Halo. Yesus bilang aku akan datang kembali. Makanya saya bilang saya bangga jadi Kristen. Kenapa? Karena juru selamatku bukan manusia. Juru selamatku adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Bahkan setelah dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagiku, dia tidak hanya suruh orang jemput saya, tapi dia sendiri yang akan datang untuk menjemput saya dan Anda. Kalau engkau percaya. Percaya nggak? Oh, kalau begitu kita orang sama-sama, bos. Iya toh? Sama-sama. Nah, kenapa harus Yesus sendiri yang datang? Karena belum pernah ada yang ke sorga, jadi tidak mungkin tahu jalan ke sorga. Iya, Yesus yang tahu, hanya Dia yang bisa antar Anda dan saya pulang pergi. Ya, nah saudara lihat. Ya. Tapi saudara-saudara saya bilang ya, bahwa kalau saya bilang belum ada yang ke sorga, ini betul-betul. Karena walaupun ada orang bilang dia sudah naik turun sorga, itu urusan dia. Tapi saya tidak mungkin Yesus bohong. Ya toh? Dan saya mengatakan Yesus tidak perlu lagi traveling bolak-balik Jakarta sorga. Karena apa? Dia sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus itulah Yesus dalam dirimu. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus konsisten dengan pernyataannya. Dia mau kita semua selamat. Makanya Dia yang urusi Anda. Karena kalau Anda mengurusi dirimu untuk selamat, mengupayakan dirimu supaya selamat, nggak bisa, bos, nggak bisa. Kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Itu sama seperti orang yang terjebak dalam lumpur hidup, lalu berjuang untuk membebaskan dirinya dari lumpur hidup itu dengan berenang. Karena dia pikir dia juara Olimpiade berenang, dia juara Asian Games berenang. Saya bilang, kata kalau saudara terjebak dalam lumpur hidup, biar saudara juara dunia berenang, saudara tidak bisa berenang. Semakin saudara bergerak, saudara terisap oleh lumpur hidup itu. Yang Anda hanya bisa lakukan adalah kalau Anda berteriak, tolong, minta tolong, supaya ada orang yang bermurah hati mengulurkan tangannya dan menarik engkau keluar dari lumpur hidup itu. Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu dengan menarik dasimu sendiri keluar, atau tarik rambutmu supaya kau bisa keluar. Nggak bisa. Kau butuh seorang juru selamat yang akan menarikmu keluar dari lumpur hidup, lumpur dosa itu. Dan Anda tahu nama juru selamat itu? Yesus. Siapa saudara-saudara? Yesus. Saya nggak dengar. Siapa? Yesus. Belum dengar? Yesus. Lebih keras? Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan engkau. Amin, saudara. Lihat. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ kau berada. Coba berikutnya, ayat 4. Ayat 4, saya janji tidak akan bergerak lagi dari ayat ini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Halo. Hehehe. Dasarnya apa? Argumennya apa ini? Ayat berikutnya. Ayat 4. Jangan dulu buru-buru tepukan. Kata Thomas kepadanya. Ini nih. Jangan sampai ada Thomas di sini. Thomas bilang begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas mewakili yang sebelah-sebelah ini. Halo. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, lalu Yesus bilang apa? Ayat 6. Ini ayat yang paling terkenal. Ini ayat harus jadi ayat kursi. Ya, hafal di kursimu maksudnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Yesus bilang tidak ada seorang pun. Bagaimana Anda bisa bilang begini? Ya itu kan Kristen bilang begitu. Yesus datang untuk segala bangsa, bukan untuk Kristen. Bangsa-bangsa yang percaya kepada Dia disebut Kristen. Halo, pengikut Kristus. Apa sudah selesai? Ayat 7 bilang apa? Nah, ini ada satu murid lagi. Sekiranya kamu mengenal aku, Yesus tambah dulu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, Allah Sang Pencipta itu. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia, Allah Sang Pencipta itu. Dia bilang begitu. Yesus bilang, sekiranya kau mengenal aku, kau juga mengenal Bapakku yang menciptakan aku datang dalam keadaan sebagai manusia, yang melahirkan konsep penyelamatan. Ingat loh, Yesus disebut anak Allah, bukan Allah anak, jangan dibalik ya. Ini biasa diserang gara-gara ini Allah anak, Allah putra ini. Tidak ada di Alkitab anak Allah. Anak Allah itu atau putra Allah itu adalah gelar Allah ketika dia ada dalam rupa manusia, disebut anak Allah. Dan yang menciptakan prinsip keselamatan atau jalan keselamatan, metode keselamatan dengan penebusan adalah Allah sendiri. Makanya Allah yang adalah roh itu menciptakan ide penyelamatan untuk manusia yang dikasihi. Dengan jalan dia harus datang sendiri dalam rupa manusia terurap yang digelar anak Allah. Lalu saudara-saudara yang kekasih, dikatakan di situ ya, kalau kau sudah kenal saya, kau pasti mengenal Dia. Dan hebatnya dia bilang begini, dan kamu telah melihat Dia. Bisakah orang lihat Allah? Kenapa Yesus berani bilang begini? Dan kamu telah melihat Dia. Maksudnya apa ini? Nah, di sini bingung murid-murid. Ayat 8. Ayat 8 bilang apa? Kata Filipus. Nah, tadi Thomas, ini Filipus. Ya. Filipus, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Thomas dan Filipus ini pikir dia pintar-pintar. Dia harap Yesus bilang begini, oh iya, sorry. Oh nah, lihat ayat berikutnya, Yesus punya reaksi atau respon Yesus bagaimana? Yesus bilang begini kepada mereka ya. Ini Yesus kalau bicara begini, pakai goyang kepala saya percaya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Amang tahe. Kok ada amang tahe? Kurang dua hal kita di sana. Harus mulai. Coba lihat situ. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Hah? Gak pakai Allah ya. Untung Yesus bukan orang Manado. Kalau orang Manado pakai apa? Yesus bilang apa? Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus nih, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kalau Yesus bukan Allah, bukan Bapa itu sendiri, dia bicara begini, kualat nih Nabi. Halo. Tapi karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa itu sendiri, cuma dia ada dalam keadaan manusia saat itu, maka dia berani bilang, kalau kau sudah lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Ini kelancangan luar biasa. Kalau dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, baru berani-beraninya dia berkata, kalau kau sudah lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Saudara-saudara, waktu Yesus disembah oleh Thomas, You are my Lord, You are my God. Kaulah Tuhanku, kaulah Allahku. Apakah Yesus bilang begini? Aduh Thomas, berdiri, cilaka kita ini. Jangan sembah aku Thomas, aduh. Beta ini cuma nabi Thomas. Beta ini cuma rasul Thomas. Jangan sembah beta. Aduh, ngana ini keterlaluan. Bertobat ngana. Orang harus sembah Yesus, sembah Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, tapi Yesus orang jujur, Yesus orang baik, pasti ketika orang menyembah Dia, dia tolak penyembahan itu, dia suruh berdiri. Kamu bertobat ya. Jangan salah paham. Saya ini hanya manusia. Saya ini hanya anak Allah, hamba Allah.
hamba Tuhan, bukan Allah, bukan Tuhan, Thomas. Aduh, bisa mati kita ini berdua, cilaka kita ini. Ya. Tidak ada catatan di Alkitab satu pun Yesus menolak penyembahan kepada dirinya. Kenapa? Karena dia Tuhan. Karena dia Allah. Bahkan dia meneguhkan penyembahan Thomas dengan berkata begini, karena kau sudah lihat aku Thomas, maka kamu percaya bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Tapi berbahagialah Joshua, Theo, Abraham, Moses, dan seluruh mahasiswa teologi di Tangerang ini. Mereka walaupun tidak melihat namun percaya bahwa akulah Tuhan, akulah Allah juru selamat. Berbahagialah mereka. Amin. Pak saya punya naik. Ini terakhir. Oke. Sudah Pak, kita tahu ini terakhir. Saudara-saudara, kami berdua adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang diutus dan dipercayakan untuk menjadi pelayan kebenaran. Satu motivasi kami, supaya Anda diselamatkan dan teguh dalam iman. Jangan pernah melepaskan iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun taruhannya, apapun tantangannya, apapun bujuk rayunya, dengar saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kenapa? Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Penutupan khotbah saya serahkan kepada sohib saya. Tapi jangan khotbah ulang, Pak. Haleluya. Saya dirayu oleh seorang jenderal kalau mengaku salah. Saya tidak pernah bersalah. Dan saya nggak mau mengaku salah, hanya memberitakan kebenaran. Apa salah saya? Saya tidak mengaku. Jaksa bilang Bapak tidak minta maaf. Saya tidak akan minta maaf sampai mati. Bahwa Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, segala manusia, segala zaman. Indonesia harus terima Yesus. Hanya itulah cara bangsa ini dipulihkan. Hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bangsa ini akan hidup toleransi dan damai. Ya, tidak akan. Saya tidak akan minta maaf dengan siapapun dalam memberitakan firman. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Amin. Itu sebabnya, saudara-saudara, ya saya dihukum 4 tahun. Saya diminta maaf. Tidak. Kalau saya minta maaf waktu itu, ataupun saya mengucapkan syahadat, ada seorang jenderal datang ke saya, syahadat ulang. Enggak, saya tidak akan kembali menjadi orang Islam lagi. Saya tidak akan pakai sarung lagi. Saya sudah pakai celana, saya pakai jas. Tidak mungkin saya pakai sarung khutbah. Kalau sarungnya melorot gimana? Saya tidak akan mundur daripada memberitakan Injil ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Saya turun. Bagian akhirnya saya ingin menantang saudara. Siapa yang betul-betul ingin buka hati hari ini untuk menerima secara pribadi? Karena Anda mesti tahu, di sorga tidak ada Kristen keturunan, tidak ada Kristen KTP. Karena bapaknya punya Kristen, maka dia Kristen. Tidak ada. Karena tidak ada sepeda gandengan ke sorga. Semua orang harus berurusan dengan Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Karena semua kita statusnya anak. Kalau kita terima Yesus, kita punya status anak. Biarpun bapak kita juga terima Yesus, dia statusnya anak Allah. Tapi di sorga kita bicara semua anak Tuhan, anak Allah. Karena Allah lah yang akan melahirkan kita kembali menjadi manusia baru di dalam Yesus. Amin.
Jadi kita tidak panggil Tuhan semesta alam itu dengan sebutan Oppu, Opung, Opa, karena bapak kita anaknya, kita cucunya. Enggak ada. Semua kita adalah anak. Bisa paham maksudnya, saudara? Ya. Kenapa? Kita punya rumah di sorga. Walaupun ada juga yang bilang begini, enak aja. Emang sorga itu milik nenek moyang kamu? Ada yang bilang begitu. Sudah ada di YouTube itu saya bicara. Saya bilang, wih, sorga bukan nenek moyang saya punya, tapi bapakku punya. Halo? Sorga itu bapakku punya. Kalau siapa yang mau pulang nanti sama-sama saya di sorga.